Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Zal Jalal wal Ikram, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa al-Qur'an hakama wa al-Qur'an imama sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman. Kita bagian hari ini di ibadah subuh kita baca bertemu kembali melalui channel TV Nendagung TV tentunya ya. Tanggal 29 April 2023 bertepatan tanggal 9 Syawal 1444 Hijriah. Dengan adanya kenikmatan itu maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di samping kita bersyukur, tentunya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian hari ini kami akan menyampaikan berkenaan dengan tentang sedekah atau sedekah atau sedekah, terserahlah, yang penting kita apa yang disampaikan ini baca dimaknai di dalam hati yang beriman. Hadirin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah jemaah bersedekah itu ada 3. Yang pertama, umurnya berkah, artinya umurnya dipanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat pahala, dan yang ketiga adalah mendapat rezeki yang tadi duga-duga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasa bersedekah. Hadirin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat, sedekah itu merupakan amal ya, amal mulia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentunya. Kemudian dalam sedekah itu ada 7 ya yang patut kita ketahui, 7 keutamaan yang patut diketahui, bahwa Rasulullah SAW itu bersabda ya, di samping kata diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Abi Hatim, kemudian ada Ibnu Mardawi ya, dari Ibnu Umar ketika surah Al-Baqarah 261 ya. Al-Baqarah 261 di situ menerangkan bahwa jemaah menafkahkan hartanya, menafkahkan sedekah di jalan Allah, maka nafkahnya itu seperti sebutir benih ya, yang menumbuhkan 7 tangkai butir ya, 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai itu berisi 100 biji. Jadi alangkah luar biasanya, yaitu di dalam Al-Quran itu namanya firman Allah, pasti dibalas ya. Sebutir itu jadi 7 butir, 7 tangkai, dan setiap tangkai itu 100 ijad. 100 ijad biji. Kemudian maka Rasulullah SAW memohon, berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah, balas kalah bagi umatku yang galak sedekah lebih dari 700 kali ya pahalanya. Betapa dahsyatnya keutamaan sedekah ini. Maka Syekh Muhammad bin Abu Bakar Uspuri mengabarkan bahwa 7 keutamaan sedekah dalam kitabnya Al-Mawaiz Al-Usfuriyah. Dari 7 keutamaan itu nomor 2 ya, memiliki fadilah yang sangat dahsyat yang perlu kita ketahui saudaraku, di mana banyak ibadah kalian semua ya. Yang pertama itu menghilangkan kesulitan kita. Kalau kita sedekah, kesulitan-kesulitan itu dihilangkannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah dapat menolak 70 pintu cobaan. Jadi 70 pintu cobaan itu ditolak oleh itu Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, obat bagi jemaah sakit. Kalau kita sakit, jadi obat. Rasulullah SAW bersabda, sembuhkanlah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Pacak sembuh
penyakit kita ini kalau kita sedekah. Kalau dia sedekah, penyakit ini dia ke berpindah di badan kita ini tetap melekat. Kalau kita sedekah insya Allah akan sehat. Kemudian akan dijaga harta kita. Kalau kita sedekah dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala, ditumbuhkan dari 1 biji jadi 7 tangkai. Dalam 1 tangkai itu 100 biji ijab ya. Itu kehendak Allah, lah dijanjikan Allah dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 261 yang tadi diterangkan. Kemudian Rasulullah penjaga harta ini, Rasulullah bersabda, jagalah harta-harta kalian dengan bersedekah. Itu kata Rasulullah. Kemudian merendam kemurkaan Allah. Murkanya Allah ini direndamnya oleh sedekah. Rasulullah ngomong sedekahlah dapat merendam Allah. Hadirin yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kasih sayang. Kita sesama saudara nih saling ngejo. Jadi adanya kasih sayang kita saling ngejo. Rasulullah SAW juga menyampaikan sedekah adalah hadiah. Apabila kalian saling menghadiahkan maka kalian akan saling mencintai. Kita ngejo sedekah lah dapat sedekah sandi mengurus, kita ngejo pula sedekah kan aja mengurus, itu tanda kita saling mencintai di antara kita. Kemudian dapat melembutkan hati. Lembut hati kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menemukan keras di dalam hatinya maka hendaklah ia mengeluarkan sedekah. Maka hati kita ini lembut, tidak keras bagaikan gunung Uhud, sangat luar biasa. Dan yang terakhir, dipanjangkan umur laku sampai kata tadi. Rasulullah SAW bersabda, sedekahlah dapat menolak turunnya bencana dan menambah umur. Bagi yang sedang menderita sakit maka disembuhkannya. Ada baiknya melakukan ikhtiar dengan cara sedekah dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tentunya dengan niat yang ikhlas. Ikhlas kita nih, insya Allah penyakitnya disembuhkan, insya Allah rezekinya akan didapat oleh Allah dengan cara yang tidak diduga-duga. Nah, Nabi SAW bersabda, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Jadi sedekahlah, karena sedekah itu memiliki khasiat yang kuat menolak berbagai macam bala, bencana, penyakit. Nah, bahkan sekalipun itu dari orang-orang ahli maksiat, jem maksiat, orang zolim maupun orang kafir, melalui sedekah yang kita lakukan, Allah akan angkat balanya. Khasiat sedekah seperti ini disaksikan oleh banyak orang-orang yang berilmu atau kaum awam umumnya, bahkan seluruh penduduk bumi mengakuinya karena mereka telah merasakan sendiri. Itu lah sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, maka supaya harta benda kita ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi bala, kemudian minta umur kita berkah, tanda kita kasih sayang terhadap sesama manusia di muka bumi ini, karena rezeki ini datang dari Allah dan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kita ini selamanya nunggu di dunia ini, dia kita ini pegawai selamanya, ada batas dan waktunya. Nah, mumpung ditunggal kata apa yang gitu, amun nailo mumpung ditunggal amulah bercerai dia beri gunanya. Ini saja kundang kaca di Ba'da Subuh ini, kita saling ingatkan di antara kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa baca kita lakukan dalam kehidupan kita sehari. Kalau ada kata yang salah mohon maaf dan kepada Allah menampun. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.